Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan di tempat yang paling mulia, tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari segala kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dalam kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan ikhwas sekalian untuk bersama-sama mengingat kembali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya yang pertama adalah nikmat mengenal ilmu agama dan merasakan kelezatannya. Sehingga ketika kita tidak berada di majlis ilmu, timbul rasa kerinduan yang dalam pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah nikmat mengenal sunnah dan berjalan di atas sunnah. Tentu ini sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang layak untuk kita berbahagia karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, oleh karena karunia Allah dan rahmatnya, dengan itulah mereka seharusnya berbahagia. Karena sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka
dibandingkan dengan semua apa yang telah mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agar nikmat ini tidak hilang dari kita, karena pada dasarnya nikmat apapun yang kita rasakan kemudian sirna begitu saja, itu disebabkan karena kita sendiri. Maka kita perlu melakukan upaya untuk senantiasa mempertahankannya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Innallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum hingga merekalah sendiri yang merubahnya. Karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, ada beberapa perkara kiranya yang patut untuk mendapatkan perhatian kita. Antara lain yang pertama adalah luzumul adli fil aqwali wal af'al. Kita harus senantiasa menampakkan keadilan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Artinya, kita harus seimbang ketika berbicara dan ketika berbuat. Tidak berlebih-lebihan dan tidak juga mengentengkan urusannya. Apalagi kita tahu semua bahwa setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita perbuat, itu akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, keadilan adalah hal yang mutlak. Keseimbangan adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat An-Nahl ayat yang ke-90, Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk senantiasa berbuat adil, seimbang, proporsional. Kemudian di Quran surat Al-An'am ayat 152, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung soal ini. Allah menyatakan, wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian berbicara, maka hendaknya kalian selalu dalam keadaan adil, selalu dalam keadaan seimbang. Dan inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selalu adil, selalu insaf, selalu pertengahan, tidak berlebih-lebihan, dan tidak juga mengentengkan urusannya. Keadilan dalam berbicara dan berbuat, ini akan mengantarkan kita kepada kejujuran. Di mana kita akan selalu objektif dalam berbicara ataupun dalam berbuat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa siapa saja yang menelaah perjalanan para ulama ahli hadis dan keadaan mereka, tentu akan mengetahui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang paling kuat amanahnya, paling kuat berpegang teguh kepada agamanya, paling kuat kejujurannya, dan paling hebat dalam menjauhi kedustaan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agar pembicaraan kita, perbuatan kita ini senantiasa dapat kita kontrol, selalu seimbang, maka hal yang harus kita jauhi, yang pertama adalah hawa nafsu. Yang pertama adalah hawa nafsu.
Allah menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Shad ayat yang ke-26, "Wala tattabi'il hawa." Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu fayudhilluka an sabilillah, karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita mengucapkan sesuatu karena dorongan hawa nafsu, melakukan sesuatu karena dorongan hawa nafsu. Ini bisa membuat kita celaka, hilang keadilan. Sementara Allah memerintahkan kita untuk selalu adil dalam berucap dan berbuat. Yang kedua, hal yang harus dijauhi adalah ragbatun nafsi, kepentingan pribadi. Jangan sampai mengucapkan sesuatu karena ada kepentingan pribadi, melakukan sesuatu karena ada kepentingan pribadi. Saat tidak ada kepentingan, pasif. Tapi ketika ada kepentingan, vokal, luar biasa. Ya. Berbicara semaunya, berbuat semaunya. Ini bisa menghilangkan keadilan. Jadi yang kedua, kemudian yang ketiga adalah at-ta'assub, fanatik. Ini juga hal yang harus dijauhi. Ya. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu karena fanatik terhadap seseorang. Ada unsur atau dorongan semangat membela seseorang. Ya. Berbicara karena fanatik, berbuat karena fanatik, waliyadzubillah. Ini tiga hal yang harus dijauhi. Pertama, al-hawa, hawa nafsu. Yang kedua, ragbatun nafsi, kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'assub, fanatik. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yang patut menjadi perhatian kita adalah luzumul ittihadi ala sunnah. Menjaga persatuan dan kesatuan di atas sunnah, wa ta'awun 'alal khair, dan bekerja sama dalam kebaikan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini di surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jangan sekali-kali kalian menjadi seperti orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk. Karena mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang besar. Ini juga sama di surat Ali Imran. Berdekatan. Yang pertama di ayat 103, yang ini di ayat 105. Nah, penting ya untuk kita terus menjaga persatuan dan kesatuan di atas sunnah. Sebab dalam persatuan itu ada al-haq, ada kebenaran. Sedangkan dalam perpecahan itu ada penyimpangan, ada kesesatan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, nara al-jama'ata haqqan wa sawaban. Kami melihat, meyakini, menyatakan bahwa dalam persatuan dan kesatuan itu ada hak dan kebenaran. Wal furqata zaygan wa azaban. Sedangkan dalam perpecahan itu ada penyimpangan dan azab. Waliyadzubillah. Dan perlu untuk kita ingat bersama bahwa perselisihan dan perpecahan ini adalah fitnah. Fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang jelek keadaannya, tapi juga akan menimpa orang-orang yang baik.
bahkan orang-orang yang berilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Waspadalah, berhati-hatilah kalian dari suatu fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim saja di kalangan kalian. Orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu bisa jadi tertimpa oleh fitnah ini, fitnah perpecahan, fitnah perselisihan. Dan para salaf kita, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sebenarnya sudah memberikan contoh bagaimana upaya mereka dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya disebutkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu salat bersama dengan sahabat Utsman bin Affan di Mina. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu salat di Mina dengan sempurna 4 rakaat. Sementara sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkeyakinan bahwa kalau salat di Mina itu maka harus dikosor, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namun demikian fakta yang terjadi di lapangan, sahabat Ibnu Mas'ud tetap berdiri salat di belakang sahabat Utsman bin Affan yang salatnya sempurna 4 rakaat. Sampai ada yang bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, kaifa tusalli ma'a Utsman bil itmam? Bagaimana bisa engkau salat di belakang sahabat Utsman dengan sempurna 4 rakaat padahal kamu sendiri berpendapat 2 rakaat? Apa jawaban sahabat Ibnu Mas'ud? Al-jama'atu al-jama'atu al-jama'atu. Atau dengan kalimat lain, al-khilafu syar, al-khilafu syar, al-khilafu syar. Perselisihan itu jelek. Perselisihan itu jelek, perselisihan itu jelek. Apa faidah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Faidahnya adalah bahwa masing-masing kita dituntut untuk menahan diri, berusaha mengalah dalam permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya bukan prinsip. Jangan sampai hal yang kecil, hal yang sederhana, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik, malah menjadi sebab terjadinya perpecahan dan perselisihan. Waliyahulillah. Ya. Cobalah kita mengingat kembali betapa pentingnya, betapa besarnya ya, nikmat di atas sunnah. Dalam sunnah ada kebersamaan. Kata Syekhul Islam, as-sunnatu makrunatun bil jamaah. Sunnah itu selalu beriringan dengan persatuan dan kesatuan. Di mana ada sunnah, di situ akan ada persatuan dan kesatuan. Kama annal bid'ata maqrudatun bil furqah. Sebagaimana kebid'ahan selalu disertai oleh adanya perpecahan. Di mana ada kebid'ahan, di situ ada perpecahan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya yang patut untuk menjadi perhatian kita, yang ketiga adalah wujubur rad ilallahi wa ilar rasulihi fi kulli mas'alatin. Wajib mengembalikan semua persoalan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini perkara yang kita pahami bersama. Tapi kadang-kadang ketika hawa nafsu yang lebih dominan, maka hal ini membuat kita lupa. Maka penting untuk diingatkan kembali. Ya. Kembalikan, selesaikan semua persoalan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya. Apalagi dalam Al-Quran sangat jelas sekali Allah menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, itulah hal yang paling baik dan penyelesaian yang paling baik. Ya. Ini menjadi prinsip ahlu sunnah yang utama. Ya, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dulu salah satu wasiat yang disampaikannya kepada para sahabat khususnya dan kita tentunya secara umum adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa Rasyidin Al-Mahdiin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara lainnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah berupaya terus untuk mengamalkan perintah agama, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, ya. Dengan pemahaman para salaf. Karena siapa saja yang meninggalkan pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat dan generasi setelahnya, dipastikan dalam keadaan sesat, menyimpang dari kebenaran. Bahkan yang membuat ahli bid'ah jatuh dalam kesesatan itu karena mereka tidak merujuk dalam memahami Quran dan Sunnah kepada para salaf. Oleh karena itu, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan fa inna 'amata dhalali ahlil bid'ah kana bihadzas sabab. Sesungguhnya mayoritas ya, sesatnya ahli bid'ah itu adalah karena sebab ini. Fa innahum saru yahmiluna kalam Allah wa rasulihi ala ma yad'una annahu dalun alaihi wa laysal amru kadzalik. Mereka membawa kalam Allah dan kalam Rasulnya itu kepada apa yang mereka klaim sebagai dalilnya. Padahal sesungguhnya persoalannya tidak demikian. Inilah yang kemudian diistilahkan nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Mengambil dalil begitu enak gitu ya, sembrono sembarangan dari mana saja, tapi jelek dalam apa? Pendalilan. Nah, ini juga yang kemudian diistilahkan bahwa ahli bidah itu mereka membuat kaidah dulu baru kemudian mencari dalil. Nah, ini yang sebenarnya membuat mereka menyimpang. Dan siapa saja yang seperti itu keadaannya maka akan mengalami nasib yang sama, sesat, menyimpang dari kebenaran, waliyadzubillah. Karena itu ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita memahami, mengenal sunnah dan bisa berjalan di atas sunnah, maka kita berupaya mengamalkan perintah agama ini berdasarkan Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf. Ya. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir ya, adalah al-hirsu ala adamit tasarru fi isdaril ahkam. Berusaha untuk tidak tergesa-gesa dalam memberikan vonis. Tidak tergesa-gesa dalam memberikan vonis, dalam memberikan hukum. Karena
salah satu manhaj Ahlus Sunnah itu adalah yatakallamun fima ya'lamun wa yaskutun amma la ya'lamun. Berbicara hanya dalam perkara yang sudah diketahui ilmunya, ya, dan diam dari perkara-perkara yang memang tidak diketahui ilmunya. Makanya jangan terburu-buru menghakimi agar Anda tidak dihakimi. Jangan terburu-buru memvonis agar Anda tidak divonis. Ya. Berhati-hati, ingat kembali perkara yang paling pertama yang disebutkan tadi, bahwa kita harus seimbang, harus adil dalam berbicara dan berbuat. Jangan tergesa-gesa. Ya. Jangan tergesa-gesa menyatakan A, B. Jangan tergesa-gesa melakukan A, B. Ya. Ketahui terlebih dahulu kebenarannya, kemaslahatannya. Kalau ada sesuatu yang memang sudah pasti akan mendatangkan maslahat, mendatangkan kebaikan, maka bicara. Lakukan. Tapi kalau tidak, maka tahan. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan sesuatu yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Sering sekali hanya karena muncul satu kata kemudian menyebabkan kerenggangan hubungan, ya. Terjadi saling tuduh, saling curiga. Ini semua karena ceroboh. Ini semua karena tidak hati-hati. Maka jangan tergesa-gesa untuk menyatakan sesuatu. Ya. Sebab sekali lagi, apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat, itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullahu taala dahulu mengatakan, "Yambagi lil mar'i alla yatakallam illa fima ahata bihi khairan." Sudah sepantasnya bagi seseorang untuk tidak berbicara kecuali dalam perkara-perkara yang memang kebaikan di dalamnya dominan. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa imamul muslimin wa sayyidul alamin yus'alu fi syai' fama yujibu hatta ya'tihi al-wahyi minas sama'. Dulu, kata Imam Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau imam muslimin, sayyidul alamin, tuannya, ya, semesta alam. Yus'al fi syai', pernah ditanya tentang sesuatu, beliau tidak menjawabnya hingga datang bimbingannya berupa wahyu dari langit. Nah, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam saja seperti itu, tidak gegabah dalam berbicara, dalam berbuat, dalam menyatakan sesuatu, maka tentu kita lebih utama untuk seperti itu. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam kalau ditanya kemudian wahyu belum turun, tidak kemudian menjawab. Menunggu hingga wahyu turun. Ketika wahyu turun, baru beliau berbicara, baru beliau menjawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara perkara yang penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Dan sebagai penutup, kita harus sama-sama
memiliki kesemangatan untuk kembali kepada kebenaran ketika kebenaran itu sudah nampak, sudah jelas, sudah ada. Inilah salah satu sifat ahlul haq, ahlul khair. Dan kebenaran itu adalah bekal bagi seorang mukmin. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.